Sebentar harganya 800 juta ya, dari 50 juta naik jadi 800, turun sampai 260 juta, naik lagi sekarang 1 miliar. Waduh teman-teman, cantung saya bisa cepat kau sana mainnya kayak gini. Halo teman-teman, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu hal yang saya tidak pernah invest atau tidak pernah beli. Saya sebutnya ini bukan invest, menurut saya beli. Karena kalau invest itu kan untuk kita dapatkan hasilnya secara rutin kalau menurut saya, yaitu kripto, ya kan? Kenapa saya tidak invest atau tidak beli kripto? Orang-orang pada beli kripto, wah rame saya lihat. Saya ngikutin sih dari waktu kripto masih harga 50 jutaan, saya masih ngikutin. Tapi saya tidak tertarik untuk invest di situ. Walaupun sekarang kripto sudah berapa nih? 1 miliar ya. Saya belum tertarik. Tidak tertutup kemungkinan saya bisa invest, iya, tapi saya sampai sekarang tidak tertarik. Walaupun guru saya, orang yang saya paling kagumi, Mr. Robert Kiyosaki, berkali-kali ngomongin kripto, tapi saya tetap fokus di properti. Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa saya tidak mau invest atau tidak beli kripto. Yaitu satu, saya tidak ngerti bidang ini, teman-teman. Saya tidak menguasai, saya tidak mau invest di hal yang saya tidak menguasai. Saya hanya mau invest di hal yang saya menguasai. Contohnya properti, ya kan? Saya nguasain, saya bisa invest di situ, bahkan saya pernah beberapa kali beli properti, tidak lihat. Nah, bisa karena saya udah nguasain. Lupa kenapa nggak belajar gitu? Enggak lah, satu-satu. Selain belajar properti, saya juga sekarang belajar tentang REIT, Real Estate Investment Trust. Saya juga belajar sedikit-sedikit tentang saham, saham fundamental, ya kan, bukan trading. Saya belajar di situ dulu. Saya belum ada planning untuk belajar kripto. Hal yang kedua, kenapa saya tidak belajar kripto adalah, dan juga kenapa tidak beli kripto, hal kedua adalah saya tuh seneng segala sesuatu yang bersifat kebutuhan dasar manusia. Contoh kebutuhan dasar manusia kan properti, ya kan. Uang Pak, uang kebutuhan dasar manusia, tapi kripto kayaknya belum menjadi kebutuhan dasar manusia. Kalau teman-teman lihat kan properti-properti saya pun berkaitan dengan hal-hal yang mendasar di manusia, ya kan. Sandang pangan papan, nggak jauh-jauh dari itu, ya kan. Bahkan untuk F&B, food and beverage, katanya teman-teman food and beverage ya. Saya juga invest di situ, tapi punya saya pun juga yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Warteg, ya kan. Saya nggak invest untuk F&B, tapi yang kelas atas, yang saya nganggapnya, itu hanya tren sesaat. Saya nggak suka, saya sukanya yang seperti warteg, warung nasi gitu ya. Karena prinsip saya ya, ketika krisis nanti, ketika krisis apapun ya, contohnya seperti COVID kemarin, mungkin yang kelas atas, yang biasa makan di restoran, akan turun makan di food court. Yang food court juga akan turun ke warteg gitu ya misalnya. Tapi yang warteg kan nggak bisa turun lagi, teman-teman, udah mentok. Jadi saya seneng di bagian bawah saya tungguin, karena ketika kondisi ekonomi membaik, ya dia tetap dapat market. Ketika kondisi memburuk, dia tetap punya market. Kenapa saya butuh yang long term seperti ini, yang fundamental, yang defensif seperti ini? Karena saya invest pakai modal orang lain, bos. Ya kan? Saya kan rakyat jelantah, kaum umbi-umbian gitu ya. Nggak punya modal, saya invest pakai modal orang lain. Nah, kalau saya invest pakai modal orang lain, saya harus komit untuk mengembalikan. Tidak bisa saya ngomong Esria tak bisa balik karena ini ternyata premi yang kemarin invest sudah lewat, jadi habis. Nggak bisa dong, tetap harus saya balikin. Makanya kalau teman-teman lihat kan saya investasinya yang basic-basic, minimarket, itu kan, bukan butik, nah kan beda. Ini minimarket yang ya kebutuhan dasar manusia, bukan kebutuhan secondary atau tersier, atau ini enggak, pasti harus yang basic. Nah itu kedua. Ketiga, kenapa saya tidak beli kripto? Saya ngelihat harganya aja stres, teman-teman. Sebentar harganya 800 juta ya, dari 50 juta naik jadi 800, turun sampai 260 juta, naik lagi sekarang 1 miliar. Waduh teman-teman, cantung saya bisa cepat kau sana mainnya kayak gini. Beda sama minimarket, properti gitu ya. Ya, income kira-kira 18% setahun lah, nggak pusing. Kalau naik turun gitu kan kita bisa untung banyak Pak. Waktu naik kita beli, waktu turun jual, beli lagi di bawah. Saya merasa dari dulu saya tidak punya keahlian untuk menebak harga. Saya merasa bahwa lebih mudah menebak income properti itu berapa.
daripada nebak harganya kripto mau naik atau mau turun. Nggak ada yang salah ya teman-teman, kalau teman-teman mau invest kripto no problem, hanya mungkin itu bukan selera saya. Saya merasa jantung saya cuma satu teman-teman, kalau copot repot ya kan. Jadi saya lebih seneng yang ya slow-slow aja, tapi income bisa kebaca. Saya hanya butuh 18% teman-teman. Saya tidak butuh profit sampai 300%, 500%. Enggak, ya kalau dapat bagus teman-teman. Tapi saya lebih senang 18% per tahun, tapi saya bisa beli pakai uang orang lain, saya balikin, masih ada sisa. Nah, yang keempat, kenapa saya tidak beli kripto adalah teman-teman, saya itu senang pendapatan yang berulang-ulang. Kalau kripto saya lihat kan pada ngejar capital gain ya. Nggak tahu, siapa tahu teman-teman ada yang ngomongin ke saya. Sekarang crypto bisa ba ada passive income-nya? Ada recurring income tiap bulan. Oh bagus, tolong diinfo ke saya. Kalau saya di properti memang macam-macam. Properti bisa jual beli, capital gain untungnya bisa. Bisa juga yang recurring seperti saya yang berulang, minimarket, warteg, kos. Itu kan model-model yang recurring gitu kan, sewa properti. Tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap tahun dapat. Nah, saya senang bisnis-bisnis yang seperti itu. Karena saya selalu menganggap investasi itu seperti angsa bertelur emas. Saya nggak mau jual beli angsanya, saya mau telur emasnya. Nah, nanti telur emasnya baru saya jual, tapi angsanya bertelur terus, bertelur emas. Bahkan kalau bisa, telurnya ditetesin lagi supaya ada angsa bertelur emas lagi, angsa bertelur emas lagi. Nah, yang nomor 5, teman-teman, yang paling penting sebenarnya dari 4 ini sebenarnya ada satu yang paling penting, yaitu nomor 5. Kenapa saya tidak beli kripto? Karena saya ini rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, teman-teman. Saya nggak punya modal. Ketika berinvestasi, saya maunya berinvestasi pakai modal orang lain, teman-teman. Daripada keluar uang 1 juta uang sendiri, saya lebih suka keluar 1 miliar tapi uang orang lain. Nah, itu cocok di properti. Gaya investasi saya kan seperti itu. Teman-teman boleh kasih masukan kalau saya salah. Jangan-jangan, Ada pa? Ada tuh beli kripto bisa ngutang 20 tahun. wah, itu mungkin bisa info, saya mungkin akan dengerin tuh. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, wah ya agak deg-degan ya. Ya saya ini rakyat jelantah, kemudian modal terbatas. Kalau yang saya lakukan selama ini kan hampir tanpa modal. Beli properti, pakai modal orang lain, pakai bank, pakai KPR, atau modal investor, atau siapapun modalin, kita beli properti. Kalau bisa 100% pakai modal orang lain. Angsurannya gimana, Pak? Suruh propertinya yang kerja, menghasilkan income lebih besar dari angsuran, sampai lunas. Bisa, Pak, tapi angsurannya 20 tahun. Nggak apa-apa, 20 tahun itu terasa ringan. Kalau yang bayar orang lain, ya kan, propertinya bayar sendiri. 1 tahun, itu kalau suruh bayar angsuran berat kalau kita yang bayar sendiri. Prinsipnya kan bukan berapa lama, tapi siapa yang bayar. 20 tahun itu terasa ringan, angsuran 20 tahun terasa ringan kalau orang lain yang bayar. Angsuran 1 tahun terasa berat kalau kita yang bayar sendiri. Nah, Pak, tapi kan properti mana bisa? Properti kalau disewakan cuma 3%. Itu biasanya teman-teman, kita cari yang tidak biasa. Biasanya orang invest properti disewakan, dapat paling 3% dari properti. Tapi itu biasanya ya teman-teman, bukan berarti tidak biasanya nggak ada. Saya ada properti kios gitu 260 juta saya beli, disewa orang 30 juta setahun saya ada loh. Itu berarti kan 11% ya. Ada, tapi memang lebih sulit nyari properti seperti ini. Akan jauh lebih mudah kalau di atasnya kita kasih bisnis. Contohnya kos, minimarket, warteg. Tapi hati-hati ya, ini harus dipilih yang benar-benar ya. Jangan buru-buru ya teman-teman ya. Ini saya cuma kasih contoh apa yang saya lakukan selama ini. Teman-teman tetap harus belajar mendetail tentang ini dulu sebelum berinvestasi. Nah, bisnis teman-teman secara umum menghasilkan income 3% per bulan. Atau 12 kali 12 berarti 36% per tahun. Tapi teman-teman, kita ini kan orang yang kurang paham bisnis kayak saya ya, kan kurang paham bisnis. Ya saya gandengan sama orang yang ngerti bisnis, yang pinter bisnis. Zaman sekarang kan sudah bukan kompetisi, zamannya kolaborasi. Nggak punya uang, gandengan sama orang yang punya uang, orang bank atau investor. Nggak punya keahlian, gandengan sama orang yang pinter bisnis, operator, franchisor, atau bagi hasil. Ya dapat 36% setahun, 50-50 lah. Kita dapat 18, dia dapat 18 gitu kan. Dia seneng dapat 18% nggak modal dengan keahlian dia. Kita juga seneng dapat 18%, pakai modalnya orang lain, pakai untuk bayar angsuran. Kredit mungkin rata-rata bunga 9%. Dapat 18, bayarin, masih sisa 9%.
Nah, itu cara saya berinvestasi properti. Contohnya, properti yang saya beli tahun 2008, saya sering kasih contoh, yang 2011, saya beli properti di Jawa Tengah, 1,6 miliar, angsuran 20 juta, income-nya 27 juta. 2019, di Sulawesi, saya beli 2,1 miliar. Oh, ini 2,1 miliar saya beli properti nggak lihat loh, langsung beli aja. Kenapa? Karena datanya saya sudah punya semua, nggak perlu lihat, nggak perlu datang ke lokasi, saya sudah punya datanya. Dapat kredit dari bank 2,1 M, angsurannya 28 juta per bulan, 10 tahun. Nah, indahnya adalah propertinya bisa menghasilkan 50 juta per bulan. Loh, yang jual apa nggak ngerti, Pak? Enggak, dia nggak ngerti. Ya, saya ubah dikit lah, teman-teman. Nggak langsung ditelan mentah-mentah. Ada sedikit harus diubah, tapi bisa langsung menghasilkan 50 juta. Nah, cara mengubahnya gimana? Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Itu bukan untuk konsumsi umum. Itu ilmu-ilmu tenaga dalam itu bisanya cuma diobrolin lewat ngopi-ngopi. Oke teman-teman, itu adalah pendapat saya kenapa saya tidak beli kripto. Kalau teman-teman beli kripto nggak apa-apa, asal teman-teman sadar dengan keuntungan dan resikonya, itu nggak apa-apa ya kan, masing-masing punya hak, toh uang sendiri-sendiri. Saya cuma mengumpulkan apa yang menjadi pemikiran saya tentang kripto. Semoga sukses selalu, selamat berinvestasi, tetaplah berhati-hati ketika kita berinvestasi. Jangan hanya FOMO, pengennya buru-buru invest tapi nggak ngerti resikonya. Itu bahaya sekali. Belajarlah dulu sebelum berinvestasi karena investasi dengan profit tertinggi, dengan keuntungan tertinggi adalah belajar. Ketika kita belajar, kita mendapat ilmu, walaupun keluar biaya ketika belajar, tapi hasilnya akan menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. ROI-nya bisa ribuan persen, bahkan jutaan persen daripada investasi itu sendiri. Oke teman-teman, sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.